Membangun sistem informasi chapter 13. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota Vivi Indriani, Jason Aji Widianata, Adrian Ali Saputro, saya sendiri Antaineta Adeline, dan Fabio Marcelino Wales. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem sebagai perubahan organisasi yang direncanakan. Nah, di dalam perubahan yang direncanakan ini, pembangunan sistem dan perubahan organisasi itu dilakukan. Teknologi informasi yang semakin meningkat dapat mempromosikan berbagai tingkat perubahan organisasi, mulai dari perubahan yang kecil dan bertahap hingga perubahan dengan jangkauan yang lebih besar. Nah, di dalam pembangunan sistem ini, perusahaan dapat melakukan 4 jenis perubahan struktural organisasi. Yang pertama itu ada otomatisasi, rasionalisasi, perancangan proses ulang bisnis, dan perubahan paradigma. Yang pertama yaitu otomatisasi. Nah, di dalam otomatisasi ini, perusahaan menggunakan aplikasi pembantu untuk karyawannya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya secara efektif, efisien, tanpa memakan waktu yang lama dan tenaga yang lebih besar, karena dilakukan menggunakan mesin secara otomatis. Nah, contoh yang diterapkan itu yang pertama ada aplikasi reservasi dan register penggajian otomatis. Selanjutnya itu ada rasionalisasi. Nah, di dalam rasionalisasi ini, perusahaan itu merampingkan prosedur organisasi standarnya, lalu melakukan penyederhanaan proses bisnis dan meminimalisir proses yang dilakukan secara manual. Nah, yang sering dilakukan itu yaitu TQM, yaitu Total Quality Management. Selanjutnya itu ada perancangan proses ulang bisnis. Nah, di dalam perancangan proses ulang bisnis ini, perusahaan itu akan mendesain ulang, menganalisa, dan menyederhanakan proses bisnis untuk mengatur ulang bagaimana alur desain kerja akan dilakukan. Di dalam perubahan jenis ini, perusahaan memerlukan visi yang baru untuk mengatur bagaimana nantinya prosesnya akan dilakukan. Dan yang terakhir itu ada perubahan paradigma. Di dalam perubahan paradigma ini, perusahaan akan melibatkan pemikiran ulang sifat bisnisnya dan sifat organisasinya. Dalam desain ulang ini akan sangat riskan untuk terjadi kegagalan. Namun, ketika suatu bisnis menemukan cara yang tepat, perusahaan tersebut akan menerima imbalan yang sesuai dan yang tinggi. Hal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mendesain ulang proses bisnis. Nah, di dalam desain ulang proses bisnis ini, perusahaan akan menyediakan berbagai alat dan metodologi untuk menganalisa proses yang ada. Untuk selanjutnya, merancang proses yang baru dan mengoptimalkan proses tersebut. Nah, perusahaan itu dapat menggunakan 5 langkah. Langkah pertama yaitu identifikasi proses untuk melakukan perubahan. Nah, di dalam identifikasi proses ini, perusahaan perlu memahami proses bisnis apa yang perlu ditingkatkan. Keputusan strategis terpenting yang dilakukan perusahaan itu akan menentukan bagaimana jalannya proses itu akan efisien atau tidak. Ketika dapat menemukan proses yang tepat, perusahaan ini akan terbantu di dalam kinerja bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu mengidentifikasi proses yang ada. Nah, di dalam tab ini melibatkan tim perancang yang akan mengidentifikasi langkah-langkah kerja yang berlebihan, tugas yang padat kertas, dan hal-hal yang inefisien lainnya. Lompat pada step ketiga, perusahaan akan mendesain proses baru. Nah, setelah proses yang ada dipetakan, diukur, tim perancang akan
mencoba memperbaiki proses-prosesnya dan melakukan perancangan yang baru. Nah, proses yang baru ini akan disederhanakan, didokumentasikan, dan dimodelkan untuk dilakukan perbandingan dengan proses sebelumnya. Selanjutnya ada memasukkan proses baru. Nah, setelah proses baru dimodelkan dan dianalisis secara menyeluruh, maka proses tersebut akan diimplementasikan ke dalam prosedur kerja yang baru. Nah, penyempurnaan sistem ini, pengimplementasiannya digunakan untuk mendukung proses yang dirancang ulang. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengukuran secara terus-menerus. Nah, setelah prosesnya itu diimplementasikan dan dioptimalkan, maka perusahaan akan melakukan pengukuran secara terus-menerus. Hal ini dilakukan untuk memantau bagaimana proses yang baru tersebut berjalan dengan baik atau malah kehilangan efektivitasnya. Next. Apa saja aktivitas inti dalam proses pengembangan sistem? Aktivitas yang menghasilkan solusi sistem informasi. Untuk masalah atau peluang organisasi disebut pengembangan sistem. Pengembangan sistem adalah jenis masalah terstruktur yang diselesaikan dengan aktivitas yang berbeda. Kegiatan ini terdiri dari analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Analisis sistem adalah analisis masalah yang coba dipecahkan oleh perusahaan dengan sistem informasi. Terdiri dari mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi penyebabnya, menentukan solusi, dan mengidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi oleh solusi sistem. Analisis sistem kemudian merinci masalah sistem yang ada, dengan memeriksa komponen, kertas kerja, prosedur kerja, mengamati operasi sistem, dan mewawancari pengguna utama sistem. Analisis dapat mengidentifikasi area masalah dan tujuan yang akan dicapai oleh solusi. Biasanya, proses analisis sistem mengidentifikasi beberapa solusi alternatif yang dapat ditempuh organisasi dalam menilai kelayakan masing-masing. Menetapkan persyaratan informasi. Persyaratan informasi dari sistem baru melibatkan identifikasi siapa yang membutuhkan informasi, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Analisis kebutuhan dengan hati-hati, serta mengidentifikasi tujuan dari sistem baru, atau yang dimodifikasi dengan mengembangkan deskripsi rinci tentang fungsi yang harus dilakukan oleh sistem baru. Desain sistem menunjukkan bagaimana sistem akan memenuhi tujuan ini. Desain sistem informasi adalah keseluruhan rencana atau model untuk sistem itu yang telah dirancang. Perancang sistem merinci spesifikasi sistem yang akan memberikan fungsi yang diidentifikasi selama analisis sistem. Spesifikasi ini harus sesuai dengan semua komponen, seperti komponen manajerial, komponen organisasi, dan komponen teknologi dari solusi sistem. Menyelesaikan proses pengembangan sistem dengan langkah-langkah yang tersisa dalam proses pengembangan sistem, dan menerjemahkan spesifikasi solusi yang ditetapkan selama analisis dan desain sistem ke dalam sistem informasi yang berpotensi penuh. Langkah-langkah menyelesaikan proses pengembangan sistem. Terdapat pemrograman. Pemrograman adalah spesifikasi sistem yang disiapkan selama tahap desain, kemudian diterjemahkan ke dalam kode program perangkat lunak. Kemudian ada pengujian. Pengujian harus dilakukan untuk memastikan apakah sistem menghasilkan hasil yang benar atau tidak. Risiko yang dihasilkan dari mengabaikan langkah ini sangat besar. Pengujian sistem informasi dapat dipecah menjadi 3 jenis kegiatan. Yang pertama ada pengujian unit atau pengujian program, terdiri dari pengujian tiap program secara terpisah dalam sistem. Kemudian ada pengujian sistem, menguji sistem informasi secara keseluruhan. Kemudian ada pengujian penerimaan dengan memberikan sertifikasi akhir bahwa sistem siap digunakan dalam pengaturan produksi. Kemudian ada konversi. Konversi adalah proses perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Ada 4 strategi konversi utama. Yang pertama, strategi paralel. Strategi ini, baik sistem lama dan pengganti potensialnya dijalankan bersamaan untuk sementara waktu sampai semua orang yakin bahwa sistem baru sudah berfungsi dengan benar. Kemudian strategi direct cutover.
dengan menggantikan sistem lama sepenuhnya dengan sistem baru pada hari yang telah ditentukan. Ini adalah pendekatan yang sangat berisiko, yang berpotensi lebih mahal daripada menjalankan dua sistem secara paralel jika ditemukan masalah serius dengan sistem baru. Sistem studio percontohan. Dengan memperkenalkan sistem baru hanya ke area terbatas organisasi seperti satu departemen atau unit operasi. Ketika versi percontohan ini selesai dan bekerja dengan lancar, itu akan dipasang di seluruh organisasi baik secara bersamaan atau bertahap. Kemudian, strategi pendekatan bertahap, yaitu dengan memperkenalkan sistem baru secara bertahap, baik oleh fungsi atau oleh unit organisasi. Jika misalnya sistem diperkenalkan berdasarkan fungsi, sistem pengajian baru mungkin dimulai untuk bekerja per jam yang dibayarkan mingguan, diikuti 6 bulan, kemudian dengan menambahkan karyawan bergaji. Kemudian produksi. Setelah sistem baru dipasang dan dikonvertasi selesai, sistem dikatakan dalam produksi. Selama tahap ini, sistem akan ditinjau oleh pengguna dan spesialis untuk menunjukkan seberapa baik telah memenuhi tujuan awalnya dan untuk memutuskan apakah ada revisi atau modifikasi yang sesuai. Kemudian pemeliharaan. Perubahan pada perangkat keras, perangkat lunak, dokumentasi, atau prosedur pada sistem produksi untuk memperbaiki kesalahan, memenuhi persyaratan baru, atau meningkatkan efisiensi pemrosesan disebut pemeliharaan. Pemeliharaan rutin menghabiskan sebagian besar anggaran teknologi informasi, tetapi dapat dikurangi secara signifikan melalui praktik dan teknologi pembangunan sistem yang lebih mutakhir. Dua metodologi utama. Yang pertama yaitu metodologi terstruktur, yang mengacu pada fakta bahwa tekniknya selangkah demi selangkah dengan setiap langkah membangun yang sebelumnya. Yang kedua, metode pengembangan terstruktur berorientasi pada proses, dengan fokus utama pada pemodelan proses atau tindakan yang menangkap, menyimpan, memanipulasi, dan mendistribusikan data sebagai aliran data melalui sistem. Selanjutnya, alat untuk proses komponen sistem dan aliran data, yaitu diantaranya adalah data flow diagram. Diagram aliran data menawarkan model grafis logis dari aliran informasi, mempartisi sistem ke dalam modul yang menunjukkan tingkat detail yang dapat dikelola. Dan ini secara ketat menentukan proses atau transformasi yang terjadi dalam setiap modul dan antarmuka yang ada di antara mereka. Gambar pertama merupakan diagram aliran data sederhana untuk kursus universitas melalui pos sistem pendaftaran yang memiliki 3 proses, yaitu verifikasi ketersediaan, daftarkan siswa, dan konfirmasi pendaftaran. Lalu, alat lain untuk analisis terstruktur adalah kamus data yang berisi informasi tentang bagian individual dari data dan pengelompokan data dalam suatu sistem. Gambar kedua menunjukkan level tinggi bagan struktur untuk sistem penggajian. Jika sebuah desain memiliki terlalu banyak level untuk ditampung satu bagan struktur, dapat dirinci lebih lanjut pada struktur yang lebih rinci grafik. Bagan struktur dapat mendokumentasikan satu program, satu sistem, atau bagian dari satu program. Selanjutnya, pengembangan berorientasi objek, yaitu berbeda dengan konvensi pemodelan digunakan untuk analisis diagram aliran data dan untuk desain bagian struktur. Pengembangan berorientasi objek menggunakan objek sebagai unit dasar analisis dan desain sistem. Sebuah objek menggabungkan data dan proses spesifik yang beroperasi pada data tersebut. Pemodelan berorientasi objek didasarkan pada konsep kelas dan pewarisan. Objek yang termasuk dalam kelas tertentu atau kategori umum dari objek serupa. Gambar tersebut yaitu gambar
yang mengilustrasikan hubungan antar kelas mengenai karyawan dan bagaimana cara pembayarannya. Pengembangan berorientasi objek lebih berulang dan bertahap daripada pengembangan terstruktur tradisional. Selama analisis, membuat sistem mendokumentasikan persyaratan fungsional sistem, menentukan sifat terpentingnya dan apa yang harus dilakukan sistem yang diusulkan. Pengembangan berorientasi objek berpotensi mengurangi waktu dan biaya penulisan perangkat lunak karena organisasi dapat menggunakan kembali objek perangkat lunak yang telah dibuat sebagai blok bangunan untuk aplikasi lain. Selanjutnya, Computer-Aided Software Engineering yang menyediakan alat perangkat lunak untuk mengotomatiskan metodologi untuk mengurangi jumlah pekerjaan berulang dalam sistem perkembangan. Alat ini menyediakan fasilitas grafik otomatis untuk menghasilkan grafik dan diagram, membuat layar dan laporan, kamus data, laporan ekstensif fasilitas, alat analisis dan pemeriksaan, generator kode, dan generator dokumentasi. Alat ini juga memiliki kemampuan untuk memvalidasi diagram dan spesifikasi desain. Metode alternatif membangun sistem informasi adalah sejumlah pendekatan pembangunan sistem yang telah dikembangkan untuk mengatasi perbedaan. Bagian ini menjelaskan metode alternatif sebagai berikut, yaitu siklus hidup sistem tradisional, pembuat prototipe, paket perangkat lunak aplikasi, dan layanan perangkat lunak cloud. Yang pertama, siklus hidup pengembangan sistem tradisional. Menjelaskan siklus hidup pengembangan sistem membagi pengembangan sistem ke dalam tahap formal. Dengan setiap tahap memerlukan penyelesaian sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Tahap-tahap berikut yaitu analisis sistem, desain sistem, pemrograman, pengujian, konversi, produksi, dan pemeliharaan. Pembuatan prototipe. Prototipe adalah versi kerja sistem, informasi atau bagian dari sistem, tetapi dimaksudkan hanya sebagai model awal. Setelah dioperasionalkan, prototipe akan disempurnakan lebih lanjut hingga sesuai dengan pengguna. Setelah desainnya diselesaikan, prototipe dapat diubah menjadi sistem proses yang dapat dipoles. Proses membangun desain yaitu awalnya mencobanya dan mencoba lagi. Itu disebut proses iteratif. Paket perangkat lunak aplikasi dan layanan perangkat lunak cloud. Manajemen rantai pasukan atau perangkat lunak manajemen sumber daya manusia secara internal atau membayar untuk menggunakan perangkat lunak ini yang berjalan di platform Oracle Cloud, desktop Microsoft Office. Perangkat lunak produktivitas hadir dalam versi desktop dan cloud. Yang kedua, sistem ini dikembangkan menggunakan paket perangkat lunak aplikasi atau layanan perangkat lunak cloud, dan proses evaluasi paket atau layanan perangkat lunak seringkali didasarkan pada permintaan proposal atau dapat disingkat RFP, yang merupakan daftar rinci pertanyaan yang diajukan ke vendor perangkat lunak. 13.5. Apa pendekatan baru untuk membangun sistem di era perusahaan digital? Semakin hari, teknologi dan kondisi bisnis berubah begitu cepat, sehingga perusahaan mengadopsi proses pengembangan sistem yang lebih pendek dan lebih informal, termasuk untuk aplikasi seluler. Nah, pengembangan apa yang dipakai? Yang pertama ada pengembangan aplikasi cepat RAD, pengembangan Agile dan DevOps.
Pengembangan aplikasi cepat atau RAD mengacu pada proses menciptakan sistem yang dapat diterapkan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian DevOps sendiri adalah singkatan dari pengembangan dan operasi. Istilah pengembangan aplikasi cepat ini sebenarnya proses menciptakan sistem yang dapat diterapkan dalam waktu yang sangat singkat dengan beberapa fleksibilitas untuk beradaptasi sebagai proyek berkembang. Nah, sehingga RAD sendiri itu mencakup penggunaan pemrograman visual dan alat lain untuk membangun antarmuka pengguna grafis, pembuatan prototipe berulang dari elemen sistem utama, otomatisasi pembukaan kode program, dan kerjasama tim yang erat di antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Sistem sederhana seringkali dapat dirakit dari komponen yang sudah dibuat sebelumnya. Prosesnya tidak harus berurutan, dan bagian-bagian penting ini dari pengembangan dapat terjadi secara bersamaan. Terkadang juga teknik yang disebut joint application design digunakan untuk mempercepat pembuatan kebutuhan informasi dan mengembangkan desain sistem awal. Kemudian yang kedua ada pengembangan berbasis komponen layanan dan layanan web. Nah, pada kali ini telah dijelaskan beberapa manfaat pengembangan berorientasi objek untuk membangun sistem yang dapat merespon lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, termasuk aplikasi web. Pendekatan pembangunan perangkat lunak ini disebut dengan pengembangan berbasis komponen dan memungkinkan sistem dibangun dengan merakit dan mengintegrasikan komponen perangkat lunak yang ada. Sehingga bisnis menggunakan pengembangan berbasis komponen untuk membuat aplikasi e-commerce dan bahkan mereka dengan menggunakan dan menghubungkan komponen yang tersedia secara komersial untuk keranjang belanja. Autentikasi pun juga pengguna mesin pencari dan katalog dengan perangkat lunak untuk kebutuhan bisnis unik mereka sendiri. Kemudian ada layanan web dan komputasi berorientasi pada layanan. Layanan web sebagai komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar dan dapat digunakan kembali menggunakan extensible markup language dan protokol serta standar terbuka lainnya yang memungkinkan satu aplikasi untuk berkomunikasi dengan yang lain. Dengan tidak ada pemrograman khusus diperlukan untuk berbagi data dan layanan. Nah, karena layanan perangkat lunak ini menggunakan seperangkat standar universal, mereka berjanji untuk menjadi lebih murah dan lebih mudah untuk dijalin bersama daripada komponen eksklusif. Dengan membuat komponen perangkat lunak yang dapat berkomunikasi dan berbagi data terlepas dari sistem operasi, bahasa pemrograman atau perangkat klien, layanan web dapat memberikan penghematan biaya yang signifikan dalam membangun sistem sambil membuka peluang untuk berkolaborasi dengan perusahaan lain. Kemudian ada pengembangan aplikasi seluler dengan mendesain untuk dunia multilayar. Saat ini karyawan dan pelanggan mengharapkan dan bahkan menuntut untuk menggunakan perangkat seluler pilihan mereka untuk memperoleh informasi atau melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Untuk memenuhi kebutuhan ini, perusahaan perlu mengembangkan situs web seluler, aplikasi seluler, dan aplikasi asli serta informasi tradisional. Setelah sebuah organisasi memutuskan untuk mengembangkan aplikasi seluler, ia harus membuat beberapa pilihan penting, termasuk teknologi yang akan digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi ini dan apa yang harus dilakukan situs web seluler. Situs web seluler adalah versi situs web biasa yang diperkecil dalam konten dan navigasi untuk memudahkan akses pencarian di layar seluler kecil. Aplikasi web seluler adalah aplikasi berkemampuan internet dengan fungsi khusus untuk perangkat seluler. Nah, pada kali ini kita akan masuk yang ke-13.6. Bagaimana MIS akan membantu karir saya? Dari segi perusahaan, sistem 100 teknologi konsultan, teknologi profesional yang berbasis di Chicago, perusahaan jasa menyediakan layanan konsultasi, kepegawaian dan teknologi informasi untuk perusahaan AS lainnya dan memiliki posisi terbuka untuk junior entry level analisis sistem bisnis. Perusahaan menyediakan bisnis dan teknologi konsultan untuk lebih dari 1.500 perusahaan
yang diantaranya ada di bidang jasa keuangan, perawatan kesehatan, komunikasi, transportasi, energi, barang konsumsi, dan teknologi untuk membantu mereka menerapkan inisiatif bisnis dengan biaya yang efektif. Kemudian ada deskripsi posisi. Seorang analisis sistem bisnis junior diharapkan untuk bekerja dalam tim proyek melalui semua fase siklus hidup pengembangan perangkat lunak, termasuk mendefinisikan persyaratan bisnis dan mengembangkan bisnis spesifikasi desain terperinci dan bekerja dengan pengembangan aplikasi untuk membangun atau meningkatkan sistem dan proses bisnis. Sebelum melakukan tugas, analisis sistem bisnis baru menerima pelatih di latar belakang yang mereka perlukan untuk berhasil dalam tugas mereka. Analisis sistem bisnis junior akan bekerja dengan tim ilmuwan data untuk membuat klien mengintegrasikan sumber data, membersihkan dan mengatur data yang berantakan, dan meningkatkan pemahaman tentang pola dan tren.